Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, tentu kita sudah sering mendengar dari orang-orang tua kita terdahulu atau kakek-kakek kita terdahulu yang menceritakan tentang kebiadaban, kebengisan PKI. Mereka sering membuat onar, membakar kampungnya, membantai orang-orang yang tidak seideologi dengan mereka. Dan karena kebiadaban mereka itu sering menimbulkan pertikaian, keributan, saling serang, saling bunuh. Karena diawali oleh kecurangan PKI, kebiadaban PKI yang sering membuat onar, kerusuhan, huru-hara. Sering bertempur dengan pemuda-pemuda NU. PKI sering bertikai dengan orang-orang NU, saling serang, akhirnya saling bantai. Akhirnya pada era Orde Baru atau era Bapak Presiden Soeharto, PKI dihapus, ditumpas oleh Presiden Soeharto. Yang jadi permasalahan sekarang banyak sekali membalikan fakta bahwa Presiden Soeharto, mantan Presiden kedua Soeharto adalah dalang dari PKI. Karena dari kebengisan PKI telah membantai 6 jenderal dan 1 perwira menengah. Dan juga ada pembantaian perwira menengah, yaitu Letkol Sugiono dan Katamso, itu ada di bagian Jawa Tengah. Dan inilah yang akhirnya membuat kerusuhan yang besar hingga menjadi akhirnya jatuhnya Presiden Soekarno. Tentu juga dikarenakan hancurnya perekonomian, rakyat menuntut tritura, yaitu minta menurunkan harga makan yang semakin melonjak, makin naik tinggi. Dan minta perubahan kabinet dan pengadilan PKI. Setelah Presiden Soeharto jatuh, banyak orang yang membalikan fakta, mengatakan bahwa Presiden Soeharto itu adalah PKI. Padahal kalau kita paham dengan sejarah, bahwa setelah pembantaian Jenderal Yani, Jenderal Panjaitan dan kawan-kawan, maka begitu banyak tuntutan rakyat untuk mengusut siapa pembunuh atau dalang pembunuhan ini. Setelah itu Presiden Soekarno membentuk Mahmilub, sidang Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa, untuk mengadili siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa keji G30 PKI, atau kalau Presiden Soekarno menyebut Gestok. Nah, dalam sidang pengadilan, kalau memang Presiden atau Jenderal Soeharto itu memang dalang PKI, tentu dia sudah terseret dalam sidang Mahmilub.
tapi ternyata tidak. Ini sudah membantah bahwa kalau orang yang membalikan fakta, memfitnah Presiden Soeharto itu PKI, tentu sudah terpatahkan, karena sidang Mahmilub itu dibentuk oleh Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno masih sebagai presiden. Setelah sidang Mahmilub dan semua yang terlibat dalam gerakan biadab itu tertangkap, barulah Bapak Presiden Soekarno turun dan digantikan mandataris Presiden Soeharto. Presiden Soekarno digantikan Presiden Soeharto itu pada tahun 1967. Sedangkan pembentukan Mahmilub, sidang Mahmilub itu diadakan sesudah terjadinya gestok atau gerakan 13 PKI yang berada pada tahun 1966, masuk 1966, karena gerakan 13 PKI itu ada pada tahun 1965 akhir. Jadi saya tidak menggurui atau gimana, ini hanya fakta, menunjukkan fakta, dalil. Dan saya hanya meluruskan dengan fakta yang ada, dan setelah Presiden Soeharto jatuh lalu datang dengan berbagai macam tuduhan yang macam-macam, itu terserah, tapi kan kita berpegang pada bukti. Andaikan memang Soeharto ini berpaham komunis, dalang daripada 13 PKI, tentu sesudah Presiden Soeharto menjadi PKI, sesudah menjadi presiden, tentu arah larinya Pancasila atau Indonesia ini larinya ke arah komunis. Tapi ternyata tidak. Presiden Soeharto adalah anti komunis. Itulah sekelumit dari penjelasan saya untuk saudara-saudara. Semoga bisa menjadi menambah wawasan kita, karena kalau Presiden Soekarno mengatakan bahwa kita tidak boleh lupa dengan sejarah atau jas merah. Baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto, mereka punya jasa bagi negara kita. Presiden Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu juga Bapak Soeharto punya peran besar untuk memajukan Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang berpesat dalam pembangunan, perekonomian, segala macam, yang telah menjadikan harum nama negara kita menjadi macan Asia. Dan saya sendiri tidak ada untuk membenci keturunan PKI, tidak ada. Saya sudah mengikhlaskan, sudah berlalu. Karena dosa itu nggak ada dosa turunan, semua sudah kita maafkan, asal jangan mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Kita sudah memaafkan. Karena itu juga sudah mulai digeser oleh Presiden Gus Dur untuk ada pemaafan dari mantan ex PKI. Sekian dari saya, banyak kurang saya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.